madu pitade. Wah, kit madu pitade jolo. Ko mana jolo koy. Koy ngomong dina nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para teman-teman seperjuangan masyarakat. Ko mana ngila jolo? Mundina nih. Ko mana ngira jolo? Deh. Ikuran. Aku ani. Petani ada suatu ada yang foto juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini tadi baru-baru kita lakukan rapat dengan beberapa pejuang-pejuang lingkungan Sungai Bilah, masyarakat Desa Boto, Desa Bilariase, Desa Bola Bulu. Kami sudah bergabung di dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bilah dan sudah menyatakan sikap bahwa menolak tambang yang sudah merusak lingkungan. Sungai Bilah merdeka! Sungai Bilah merdeka! Demikian, tetap kami akan terus lakukan perjuangan ini sampai mereka menyadari diri bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tadi dibantu na iya mana merana ke sini kampung desa Bila desa Putai mati mana ambotal tanah deta mati napa awir calon ke sirun roi naling apat tamang bolan ko naru kasilo ma bola mamadua mara kamanan itu anakku si baik Pak. Insyaallah. Jadi termotivasi sebenarnya Witana diking kira selalu menyuarakan tentang Bila. Kok tidak ada satupun orang yang berminat untuk membantu sehingga saya mengatakan saya ikut prihatin maka saya akan turun ke sini. Ini belum mana enggak? Memang isi untuk beda membangkitkan semangat tamak kena aja tertahu untuk kepentingan hidup kita, kematian kita. Siapa yang bisa bela kita? Kita sendiri. Sedangkan mati kita lagi dulu yang mempertanggungjawabkan diri bukan orang lain. Nah sekarang kita hidup di dunia yang mempertanggungjawabkan diri kita melindungi kita sendiri. Jadi alangkah cilakan lagi monrolino kotomi tahu pada terupa tahu sementara ini jadi gitu. Jadi aja tampil melejak tahu. Oke Pak. Siapa yang mengatakan bahwa yang dia buat di sana ingin membuat tambak ikan dan sebagainya untuk kemaslahatan masyarakat yang dia. Jadi seorang CPEGA itu adalah nonsen. Apa sebabnya? Sebab pertama, membuat wisata Lubangang yang dialihkan menjadi untuk alasan tambak tadi dan sebagainya untuk wisata itu kan ada programnya, ya, ada program. Sementara sekarang Pak Sawali, saya mau bertanya, kira-kira yang mau dijadikan Pak Ega yang CPEGA yang ada di sana, dia mau alihkan menjadi wisata dan menggali menjadi semacam kolam gitu. Apakah memang prospeknya cocok di situ, Pak Wali? Tolong disampaikan ini. Ini perlu kita menjadi perhatian untuk semua. Jangan sampai akal-akalan saja bahwa ingin melakukan agar supaya meredah di sini masyarakat, meredah seakan-akan ini untuk kebaikan, ya toh? Nah, sekarang kita pertanyakan, sekalipun CPEGA mau melakukan memindah alihkan seakan-akan bahwa untuk rekreasi dengan taman dan sebagainya,
Tetapi kita perlu juga melihat prospek di mana dia menggali itu. Sementara di sekitar itu kan ada jembatan di mana tempat sungai itu, apakah tidak kira-kira menjadi dampak nantinya kalau akan dilakukan seperti itu, Pak? Kita alihkan ke sana. Harusnya dia tambang, misalnya dia harus menambang di badan sungai, tapi dia menambang di bibir sungai, yang notabene daratan, yang notabene CV atau pelaku penambangan itu dijerat oleh pasal, oleh undang-undang, diberi sanksi tegas, diberi sanksi keras karena sudah menambang di luar zona yang ditentukan. Kalau memang terbukti demikian. Nah, yang kedua, setelah kalau dia menambang di daratan, maka dia harus wajib melakukan kegiatan yang namanya reklamasi pasca tambang. Apa yang dimaksud reklamasi tambang pasca tambang adalah menimbun kembali lubang yang disebabkan oleh penambangannya. Sungai bukan hanya tempat mengalirnya air dari hulu ke hilir, tapi sungai adalah satu ekosistem, bentang alam ekosistem yang punya hubungan erat dengan ekosistem lainnya. Nah, sekarang daya dukung Sungai Bila sangat menurun. Setiap musim hujan, setiap air meluap, air sungai itu volumenya meningkat, maka akan terjadi pengikisan di bibir sungai. Ya. Dan itu beresiko berbahaya. Bisa berbahaya juga di hilir sungai. Nah, yang saya lihat di tengah daya dukung lingkungan di Sungai Bila ini menurun, ditambah lagi dengan adanya aktivitas tambang, semakin memperburuk daya dukung lingkungan di sungai ini. Selain dia akan menimbulkan resiko di lokasi tambang, dia akan beresiko di hulu. Apalagi hulu Sungai Bila ini ada bendungan yang menghidupi ribuan orang di Desa Bila Riasa, Desa Bila Desa Boto. Desa Boto dan sekitarnya. Maka ini harus dijaga. Nah, penambangan yang ada, walaupun memang jumlahnya tidak besar, dua unit, tapi harus dilihat bagaimana cara dia menambang. Bagaimana model penambangannya, kedalaman tambangnya berapa, lebarnya dia menambang bagaimana, menggunakan ekskavator itu apakah ramah lingkungan atau tidak. Menggunakan ekskavator, sependek pengetahuan saya, itu akan menimbulkan memperkeruh air sungai yang bisa saja mengikis atau meminimalisir keberadaan ekosistem sungai seperti biota sungai dan lain-lain. Nah, makanya yang harus dilihat dari tambang sungai adalah bagaimana usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungannya. Sampai detik ini kita tidak punya apa. Artinya apa? Mereka sendiri tidak memegang usaha dokumen itu. Sudah layak disegel. Betul. Kalau tidak bisa disegel sama polisi, disegel atas nama rakyat. Iya. Itulah tadi yang kita katakan. Jadi itulah satu-satunya nanti yang kita akan lakukan. Jika mereka tidak nyegel, kita yang menyegel langsung. Betul. Ya. Yang kemarin tahun 2018 itu yang di sini sepanjang aliran sungai di sini yang di gorengnya itu sampai sekarang tahun 2020 itu sudah ada 200 meter dari bibir sungai lagi yang terkikis. Itu 200 Jadi meter. 200 meter. Jadi 2 tahun lagi berarti 400. sudah jarak dari pemukiman warga sama bibir sungai sudah kurang lebih 300 meter. Jadi tinggal 2 tahun lagi. Nah, saya minta kalau kita tidak mau memperjuangkan Sungai Bila, buru-buru beli tanah di tempat lain. Jadi sekarang ini, kalau bukan hari ini, bulan ini tindakan kita untuk menutup akses mereka, maka tunggu bencana akan melanda kita.
Memang mereka yang jauh-jauh itu cuek. Berarti mereka ini tidak ada kesadaran lingkungannya. Karena dianggap pakai datanya mau iya, kan? Salah besar mereka yang ada di sini. Kepala desanya mana? Ya toh? Kepala lingkungan mana? Ketua BPD Ya? Ketua BPD-nya mana? Ketua BPD-nya mana? Kemana mereka semua ini? Sementara kalian ini membutuhkan mereka. Dewannya mana? DPR-nya mana? 2 dewan di sini. Nah, DPR draftnya itu mana? Ya toh? Kemana semua mereka? Ya toh? Padahal mereka ini patut untuk melihat. Jangan nanti mau dipilih lah ya. Baru datang. Jangan. Bagaimana Anda melihat? Jangan hanya duduk. Lihat ini bilang. Ya. Saya sangat prihatin melihat keadaan setelah melihat bagaimana shootingan-shootingan dari A sampai Z. Waduh, kenapa ini masih tetap seperti ini? Kan semestinya kita, kalau memang tidak ada yang bisa menindaklanjuti, mari kita yang menindaklanjuti. Selaku warga yang sudah hampir punah kalian 60 kakak yang ada di dekat sungai ini. Siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab? Tidak mungkin penambang yang mau menanggung jawab. Penambang menampung duitnya sampai membuat bangunan-bangunan rumah. Ya kan? Sementara kalian ditindasi oleh air sungai nanti tunggu. Ingat itu. Kalau masyarakat desa Dila ini yang jauh, cuek dengan keadaan kalian yang di dekat sungai tersebut yang ditempati menambang, ya, tidak usah hiraukan mereka. Tetapi mari kalian bersatu di sini untuk melindungi keluarga masing-masing dari keterburukan. Karena kalau kita mengarahkan bilang kenapa dia kita sendiri-sendiri, ya toh, makin jadi gak toko bantu-bantu dia, makin jadi nemelo masih di tahu, mak komento di mana-mana atau masih di TDB mana-mana nih. Betul. Iya minat kasih dingin nanti tak kau kadin lalak mana matanya. Nah kau dengar kadin, nah tutup matanya sekalipun kau hancur. Yang penting dia hidup dan makan. Terkadang kalau saya membela masyarakat, banyak yang mengatakan berapa duit kamu dikasih. Saya tidak pernah berbicara duit. Tetapi anda lah yang menjanjikan jika saya misalnya mampu, saya perjuangkan, nanti saya kasih. Tapi saya tidak pernah berargumen berapa uang kamu kasih. Tetapi caraku, saya tidak pandang berapa uang. Kalau saya melihat orang ini dalam keadaan merintih, maka hati nuraniku yang turun untuk membantu kalian-kalian semua. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Jadi tergerak hati nurani saya ingin bantu kalian semua. Karena apa? Kalau memang tidak ada harta yang bisa kita sumbangkan, tetapi amalan pula yang saya sumbangkan ke kalian. Kalian nanti kelak kemudian hari bahwa, oh Andi mari ini. Karena memang ada saudara saya sini, saudaraku namanya Yasir, tinggal di Bila, mertuanya Pak Haji Mando. Itu saudara. Haji Ansu. Iya. Jadi saya prihatin melihat yang ada di sini, walaupun sebenarnya tidak ada kekerabatan keluarga dan itulah diri saya. Jika orang lain itu benar, ini keluarga saya salah, saya salahkan. Saya tidak pandang bulu, sekalipun dia siapa. Tetapi kalau ini orang lain, karena saya merasakan bagaimana sekiranya kita dicubit, sakit kan? Itulah yang kita rasakan. Tetapi iya mananya okor makai bela, boleh aku bilang, maka dataran ini ya tuh nasa meriolo matu, orang ku sidak pena saloe. Jadi dia ini, iya ku sidak pena saloe mana, bangunkan semua saudara-saudara kita yang ada di sekitar situ. Podangi, kada angka yasan Ibu Andi, LSM, alena melo bantu ki. Iya pale kodega ka aparat bantu ki. Iya kodega ka bupati ikut serta. Iya kalau tidak ada mereka semua mulai dari DPR-nya sudah. Ini tona lakukan ini karena ini je melo mate. Ya tak? Ini tuh mah tuh rasakan iko banjir nasolani bolata.
berjuang negatif. Karena yakinlah, orang sekarang kayaknya hidup nafsi-nafsi. Dia tidak pikir makan, kemaslahatannya orang lain, dia tidak pikirkan itu. Yang dia pikirkan di mata dan di otaknya adalah bagaimana saya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia tidak akan peduli apa yang terjadi pada kalian. Nah, tanpa kalian bersatu, rangkul semua teman-teman atau siapa yang 60 kakak, podang mana yang 60 kakak, kadai, aku itu masih di. Tetanya di bawah surat atau patung harus kita dulu menyurat di Polres. Artinya menceritakan mulai A sampai Z kita lakukan, tapi tidak ada ketegasan atau putusan yang harus kita ambil. Jadi satu-satunya langkah yang harus kita tempuh, kita sendiri yang harus menutup. Kalau perlu, saya akan bermalam buat kalian di sini. Maka dari wani koroanya melakukan mereka berbuat untuk membongkar, malam juga saya akan datang di sana. Ini janjiku pada kalian semua. Jangan pernah takut bahwa ini yang kalian lakukan untuk melindungi dirimu, keluargamu, saudaramu, orang tuamu, dan semua yang ada di sekitar sungai itu. Bantu kita. Makanya renang ya Pak, karena sudah ada acaraku lagi, ya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan berjumpa di saat kita nanti akan menutup akses dengan sendirinya, oke? Kita plus dulu. Ya. Sungai Bila. Sungai Bila. Demikian tadi ini pertemuan kita saudara. Ini yang kita lakukan untuk terus merapatkan perjuangan ini, barisan perjuangan ini. Pada teman-teman, para sahabat, mari bersatu merapatkan barisan untuk menyelamatkan Sungai dan Bendungan Bila. Teman-teman wali, terima kasih. Saya terima kasih banyak pada Pak Direktur Walhi yang sudah menemani kami, Ketua DPP DPW Lirah Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak beserta rombongan Pak Bahar. Demikian saudara, doakan kami agar kami terus melakukan perjuangan ini, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa tetap bertahan dalam gempuran perusakan di lingkungan yang dilakukan oleh para penambang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.